menggunakan kostum putih putih putih, sedangkan Liga PSB menggunakan kostum biru biru. Ya, baik saudara-saudara pemirsa Kreasindo Production TV, kita kembali lagi di laga yang kedua putaran Liga 3 Aspro PSSI Provinsi Gorontalo, di mana di laga kedua ini akan mempertemukan Likot FC berhadapan dengan Kreasindo FC. Likot FC turun dengan menggunakan biru, sementara Kreasindo FC turun dengan putih. Kami akan bacakan susunan pemain dari Likot FC. Menurunkan pemain penjaga gawang Zulfikar Mupangga, pemain belakang Abdul Wahab Duka, Abdul Jafar Hauma. Kemudian pemain tengah ada Alwi Rizky Hipi, Ilham Ibrahim, Muhammad Ridwan Puhi, dan Taufik Antula, serta Ilham Ibrahim, Ridwan Kolonta, Riman Kolonta. Pemain depan Abedin Giasi, Milki Gani. Kemudian pemain cadangan Abdul Wahab Yunus, Aldion Agus Talib, Muhammad Jafar Puhi, Rahmat Julia, Raifan Ahmad, Riman Kolonta, Rivaldi Yusuf, Sabrin Umar. Kemudian di Kreasindo FC ada penjaga gawang Alvaron Aanom, Faisal Biki, pemain belakang pemain tengah Irfan Ruslan Buka, Agung Kurnianto, Muhammad Dwi Zulian Hinelo, Sarul Kobisi, Rahmat Tiwa Hamzah, Parlan Lalebo, Rikin Van Arbi, dan Resko Hamili. Ya, saudara-saudara, wasit Anwar Lahabu asal Kabupaten Bone Bolango telah meniup peluit pertama dimulai. Saat ini bola dikuasai anak-anak dari Kreasindo FC, masih bermain pelan saudara-saudara, bermain santai di menit-menit awal ini. Ya, langsung disodorkan ke depan, ada nomor punggung 22 di sana, mencoba mengajar bola Alwi Rizky Hipi, mencoba mengejar bola namun meninggalkan lapangan pertandingan. Pemain belakang dari Kreasindo dari Likot mencoba menghalangi. Bola dikuasai oleh Likot. Iya, terjadi perebutan bola saudara-saudara. Namun bola terlalu deras meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Kreasindo FC. Sudah dilakukan. Ya, pelanggaran saudara-saudara. Ya, hal yang menarik di pertandingan ini, di mana asisten wasit 1 ini merupakan perempuan saudara-saudara, Vika Almira Amir, asal Kabupaten Kabupaten Gorontalo, bertindak sebagai asisten wasit 1, dibantu asisten wasit 2 Munar Ahmad. Iya, bola masih dikuasai Kreasindo FC di daerah lapangan tengah pertandingan, namun kehilangan bola kembali dikuasai pemain-pemain Likot. Iya, di sana ada nomor punggung 3 saudara-saudara, Abidin Giasi, mengarahkan ke depan. Melki Gani mencoba tadi mengejar bola. Ya, tendangan gawang. Tendangan gawang dari Kreasindo FC sudah dilakukan. Umpan pendek. Masih dari Kreasindo, bermain bola-bola tenang. Umpan pendek nomor 22 mencoba melewati satu pemain, Resko Ramili, dibayang-bayangi 2 pemain. Iya, masih dari Kreasindo, umpan yang sangat baik.
Iya, nomor punggung 9 striker dari Kreasindo. Menarik ke belakang. Di sana ada Sarul Kobisi, berikan crossing ke depan. Menarik ke belakang. Iya, bermain santai di daerah pertahanan dari Kreasindo. Diarahkan lagi ke sisi kiri. Umpan ke depan ke sayap. Pemain sayap kiri dari Kreasindo. Ya, terjadi perebutan bola di sana di lapangan tengah. Oh, handsball. Handsball dari Likot. Ya, masih tenang-tenang. Pemain dari pemain-pemain. Oh, kontrol bola yang kurang cermat tadi Faisal Biki, hingga bola lemparan ke dalam untuk Likot pada Melki Gani. Masih Melki Gani melewati satu pemain. Melki Gani mencoba masuk di area kotak penalti. Iya, berikan nomor punggung 18 Taufik Antula, diarahkan ke sisi kiri pertahanan dari Kreasindo. Di sana ada Alwi Rizky Hipi, langsung ke depan. Kiper dari Kreasindo berhasil menangkap bola dengan baik. Kembali Kreasindo menguasai bola. Masih bermain tenang dari Kreasindo. Kehilangan bola lagi, namun berhasil direbut lagi. Ya, masih Kreasindo. Sana ada Faisal Biki. Faisal Biki, pemain sayap. Ya, kerjasama yang baik. Ya, masih terjadi perebutan bola. Kreasindo membongkar barisan pertahanan, masuki kotak penalti. Masih, apa yang terjadi saudara? Bukan pelanggaran. Iya, pemain sayap tadi Faiz dari Kreasindo mencoba masuk di area kotak penalti, namun berhasil dicegat, yaitu Sarul Kobisi tadi. Langsung memberikan serangan ke depan dari Likot. Ada Melki Gani. Melki Gani mencoba memberikan suntikan, namun melambung tinggi di atas Mister gawang dari Kreasindo yang dijaga Alvaron Ano. Tendangan gawang diberi kepada Agung Kurnianto. Terjadi perebutan bola, masih dikuasai anak-anak dari Likot. Ya, Ilham Ibrahim mencoba memainkan bola-bola pendek, masuk crossing ke depan. Ya, nomor punggung 13 Melki Gani. Abidin Giasi melakukan lemparan ke dalam, diarahkan kepada nomor punggung. Bukan pelanggaran. Pelanggaran saudara-saudara. Melki Gani tadi dilanggar, hampir saja membuahkan penalti berjarak 1 meter dari garis penalti. Tendangan bebas agar dilakukan Taufik Antula, pemain gelandang dari Likot. Iya, ini peluang yang sangat baik dari Likot. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung diarahkan ke gawang. Namun terlalu melambung tinggi.
Terlalu deras saudara-saudara. Kembali tendangan gawang untuk Crescendo FC. Alvaron umpan pendek saja dia kepada Irfan Ruslan Buka. Iya, berhasil melewati satu pemain. Gagal lagi serangan dari Crescendo. Kembali Likot membangun serangan. Melki Gani mencoba mengejar bola. Dibayang-bayangi oleh Rahmat Tiwa Hamzah. Ada dua pemain yang mencoba menghalau. Hampir terjadi pelanggaran saudara-saudara di kotak penalti. Iya, tendangan sudut bagi Likot FC. Setelah tali membentur pemain belakang dari Crescendo Rahmat Tiwa Hamzah. Tendangan sudut pendek saja dia kepada nomor punggung 18 Taufik Antula. Berhasil direbut namun kembali dikuasai bola dari Likot. Iya, masih nomor 18. Kembali terjadi perebutan bola di sana. Berhasil direbut pemain dari Crescendo. Ya, mencoba membangun serangan lagi namun kontrol bola yang kurang cermat tadi saudara-saudara. Kontrol bola dari Farlan Lalebo kurang cermat. Lemparan ke dalam. Melki Gani, dua pemain diapit sekaligus. Ya, tendangan gawang kembali dari Crescendo FC. Sampai saat ini kedua tim masih bermain santai, belum ada tekanan-tekanan yang berbahaya saudara-saudara. Crescendo memberikan umpan ke depan. Sana ada Syaril Kombisi. Kembali Likot membangun serangan. Melki Gani umpan terobosan ke depan. Namun kiper lebih cepat ke depan, umpan pendek. Ya, kembali Likot menguasai bola. Ya, kerjasama yang kurang baik tadi dari pemain-pemain depan Likot. Crescendo mencoba mengatur serangan. Kembali kehilangan bola lagi. Muhammad Ridwan Puhi memberikan bola kepada Abidin Giasi. Namun umpan yang kurang cermat. Kembali Crescendo menguasai bola, mengatur serangan. Umpan-umpan pendek. Iya, pemain nomor punggung 6 dari Crescendo, Rikin Van Arbi, bekerja sama dengan dia Resko Hamali. Ya, kembali bola ditarik ke belakang. Rikin Van Arbi. Masih Ricky Van Arbi menarik bola ke belakang, arahkan ke depan. Ya, kembali bola dikuasai pemain-pemain belakang dari Crescendo. Nomor punggung 16 ada Rahman Tiwa Hamzah. Umpan ke tengah kurang cermat saudara-saudara. Iya, mudah sekali kehilangan bola kedua tim ini. Serang-serang yang dibangun mudah terputus. Terjadi perebutan bola di sana. Berhasil merebut dari Crescendo FC. Nomor 12 memberikan umpan kepada nomor 14, menyerahkan syuting. Namun gagal lagi saudara-saudara. Iya, Likot mencoba membangun serangan. Umpan langsung terobosan. Offside pemain sayap dari Likot. Abidin Giasi. Iya, Crescendo FC kembali menguasai bola, mencoba membangun serangan dari arah sisi kanan.
pada nomor punggung 22 lagi memberikan bola namun terperangkap offside. Resko Hamili terperangkap offside, saudara-saudara. Ya, hingga di menit ke-13 belum ada serangan-serangan yang berbahaya. Kedua tim kesebelasan ini masih bermain imbang, saudara-saudara. Saat ini Likot menguasai bola, diarahkan ke sisi kanan, saudara-saudara. Umpan terobosan kepada nomor punggung 11 Ilham Ibrahim. Namun pemain belakang dari Crescendo membuang bola keluar. Terjadi tendangan sudut. Tendangan sudut untuk Likot. Maka diambil oleh Taufik Antula. Di kotak penalti ada 4 pemain dari Likot bersiap-siap untuk menjemput bola dari tendangan sudut yang dilakukan Taufik Antula. Masih ancang-ancang, sudah dilakukan, langsung diarahkan ke depan. Oh, gol, saudara-saudara. Tendangan sudut yang tidak diantisipasi baik dari pemain belakang dari Kreasindo FC, Melki Gani, yang berada di kotak penalti, menyambar si kulit bundar masuk ke jaring di menit ke-14 babak pertama ini, merubah kedudukan untuk kemenangan sementara Likot FC. Yang dicetak nomor punggung 13 Melki Gani. Bola yang tidak diduga-duga di dalam pengawasan 4 pemain tadi, namun berhasil berikan sundulan kepala. Iya, Kreasindo mencoba membongkar barisan pertahanan. Kembali bola diarahkan ke belakang, arahkan ke tengah. Iya, masih anak-anak Kreasindo mencoba melakukan penguasaan bola. Dibuang keluar saja. Abdul Jafar Khauma membuang bola keluar. Lemparan ke dalam untuk Kreasindo FC. Skor sementara 1-0 untuk Likot FC. Di menit ke-14 tadi dicetak nomor punggung 13 Melki Gani memanfaatkan tendangan sudut. Ya, kembali Kreasindo menguasai bola. Nomor punggung 6 mencoba melewati 2 pemain kerjasama dengan nomor punggung 22 dia, mengarahkan bola ke tengah, namun berhasil membentur pemain belakang dari Likot. Terjadi perebutan bola di sisi kanan. Kembali Melki Gani menguasai bola, bekerja sama dengan nomor punggung 18 Taufik Antula, mengarahkan ke depan. Nomor punggung 22 mencoba mengajar bola Alwi Rizky Hipi, namun kontrol bola yang kurang baik. Pemain belakang Kreasindo membuang bola keluar, lemparan ke dalam untuk Likot FC. Iya, ternyata tendangan sudut lagi. Bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Asisten 2 wasit menganulir bahwa terjadi tendangan sudut. Kembali ada 5 pemain dari Likot berada di kotak penalti. 1 pemain belakang lagi mencoba membangun serangan. Langsung diarahkan ke depan. Bola terlalu mendekat ke gawang sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang, ya, pendek saja dia. Berhasil mengacau salah satu. Umpan yang kurang cermat lagi dari pemain belakang Kreasindo, namun berhasil direbut. Berikan kepada nomor punggung 9, nomor punggung 15 lagi. Mencoba melewati 2 pemain. Ya, Irfan Ruslan buka. Rifandi Arbi mengarahkan bola kepada Sarul Kobisi, namun kontrol bola yang kurang cermat meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Likot. Sudah dilakukan lemparan juga yang kurang cermat, kehilangan bola lagi. Kreasindo menguasai bola, bongkar barisan pertahanan, masuk ke tengah. Iya, mencoba masuk ke penalti. Umpan tarik. Masih skill. Mencoba tadi
memberikan umpan tarik tetapi kurang cermat. Bola mengarah ke kiper sehingga serangan dari Crescendo gagal lagi. Ya, kembali bola dikuasai. Namun umpan yang kurang cermat tadi dari nomor punggung 9 dari Crescendo. Bola kembali dikuasai pemain-pemain dari Likot. Nomor punggung 9 di sana diarahkan kepada nomor punggung 22. Bek kanan dari Likot diarahkan pemain sayap. Meninggalkan lapangan pertandingan. Ilham Ibrahim tadi tidak berhasil melewati satu pemain dari Crescendo FC. Melarikan lemparan ke dalam. Kita saksikan masih ancang-ancang, diberikan kepada nomor punggung 12 lagi Ilham Ibrahim. Ibrahim mencoba merebut bola, namun Prikit mengangkat kaki. Tendangan back, pendek saja dia. Diberikan kepada Faisal Biki. Iya, terjadi perebutan bola di sana. Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Likot. Wah, kontrol bola yang kurang baik. Kembali Melki Gani berikan kepada nomor punggung 3 Abidin Giasi. Masih Abidin Giasi. Kembali ke Melki Gani. Iya, nomor punggung 18 mencoba membantu Taufik Antula. Taufik Antula memberikan syuting. Namun bola terlalu lemah, membentur tanah. Dengan mudah kiper menangkap bola, dibuang saja kepada nomor punggung 19. Terjadi perebutan, diarahkan kepada nomor 8 gelandang. Kontrol bola kurang cermat. Iya, perebutan bola, pelanggaran. Dilakukan Farlan Lalebo, pemain sayap dari Crescendo. Bola diarahkan ke depan, berhasil direbut pemain dari Crescendo kepada nomor punggung 6 lagi Rikin Pan Arbi. Kembali masih Ricky Pan Arbi, diberikan kepada nomor punggung 9 Farlan Lalebo. Iya, umpan terobosan tadi namun berhasil dihalau pemain-pemain belakang dari Likot. Kembali kehilangan bola lagi, terjadi perebutan di sana. Iya, main dari Likot mencoba menguasai bola. Di sana ada nomor punggung 3 Abidin Giasi, masih melihat-lihat siapa akan diberikan. Iya, kembali diberikan kepada nomor punggung 18 Taufik Antula. Taufik Antula kembali kepada Abidin Giasi. Abidin Giasi mengotak-atik bola, kembali kepada Taufik Antula, mengarahkan bola ke sisi tengah. Bersama pertahanan dari Crescendo berhasil dibendung. Ya, terjadi perebutan bola di tengah lapangan pertandingan. Iya, Crescendo mencoba membangun serangan, berikan ke depan. Di sana ada Syaril Kobisi, nomor punggung 14, melewat satu pemain. Pelanggaran saudara-saudara. Syaril Kobisi dilanggar. Pemain belakang dari Likot Abdul Wahab Duka. Serangan dari Crescendo mencoba membangun dari sisi kanan dari pertahanan dari Likot FC. Tendangan bebas langsung diarahkan ke area pertahanan, berhasil diblok. Bola jatuh ke kaki dari Melki Gani. Ya, Melki Gani, Abidin Giasi, bek kanan, masukkan bek kiri. Kepada Melki Gani kerjasama dengan nomor punggung 3 diarahkan depan Abidin Giasi. Abidin Giasi berhasil terlalu terburu-buru Abidin Giasi. Maksud
dari Abdin Gias memberikan crossing ke area pertahanan, tetapi tendangan yang kurang cermat tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan Penesedia kepada nomor punggung 19 Faisal Begi, pemain belakang dari Crescendo, kerjasama dengan dia nomor punggung 6 Rikin Van Arbi, masih Ricky Van Arbi kepada nomor punggung 8 pemain back masukkan pemain gelandang Muhammad Dwi Zulika Hinelo. Kehilangan bola dia. Melki Gani dari Klikot menguasai bola, coba lewat satu pemain. Oh, cantik sekali masih Melki Gani. Melki Gani masuk kotak penalti, memberikan tendangan spekulan dari Melki Gani kurang akurat, melebar ke sisi kanan dari penjaga gawang Crescendo FC Alvaro. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek saja kepada pemain belakang dari Crescendo FC Faisal Biki. Iya, nomor punggung 6 berikan suntikan umpan ke depan terlalu deras. Resko Hamili tidak berhasil mengajar bola. Umpan dari nomor punggung 6 tadi Rikin Van Arbi terlalu keras. Iya, dari Crescendo di garis lapangan akan melakukan pergantian pemain dan memasukkan nomor punggung 11 dan Dipakaya. Dan Dipakaya ini merupakan pemain tengah dari Crescendo, akan menggantikan Muhammad Dwi Zulian Hinelo. Ya, terjadi perebutan bola, pelanggaran. Ya, pergantian pemain dari Crescendo FC masuk dan Dipakaya menggantikan Muhammad Dwi Zulian Hinelo yang merupakan pemain tengah. Ya, memang tadi bola-bola di tengah ini lebih dikuasai oleh pemain-pemain dari Likot. Sudah dilakukan tendangan bebas tadi, pelanggaran. Sudah dilakukan ke arah tengah, kontrol bola yang kurang baik. Bola diberikan kepada Melki Gani. Melki Gani juga kurang cermat mengontrol bola. Iya, pelanggaran yang dilakukan Abidin Giasi kepada Irfan Ruslan Buka. Tendangan bebas dari tengah lapangan. Rikin Van Arbi diarahkan ke sisi kanan. Di sana ada nomor punggung 19 memberikan umpan terobosan tadi. Ya, kembali dari Crescendo menguasai bola. Faisal Biki. Ya, wow, kontrol bola dari Faisal Biki kurang cermat. Umpan terobosan ke depan. Di sana ada nomor punggung 2 dari Likot mencoba menghalau bola. Ya, Zain Kobisi. Masih Syahril Kobisi mengarahkan umpan ke tengah pertahanan, barisan pertahanan dari Likot, namun patah lagi serangan dari Crescendo FC. Kembali Likot mencoba membangun serangan dari sisi kiri. Di sana ada Abidin Giasi memberikan umpan kepada Melki Gani. Melki Gani mencoba mengajar bola, berikan umpan tarik. Ia berhasil membentur pemain belakang dari Crescendo FC. Rikin Van Arbi memberikan umpan ke depan kepada Farlan Lalebo, namun membentur pemain dari Likot. Iya, Ricky Van Arbi menarik bola ke belakang kepada nomor punggung 19, kembali ke Arbi lagi. Arbi memberikan crossing ke depan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain Likot. Ia kehilangan bola lagi. Irfan Ruslan, Ricky Van Arbi berikan kepada Farlan Lalebo.
Ya, nomor punggung 11 baru masuk ini, mencoba melewat satu pemain lagi, masuk di kotak penalti. Ya, Arfan Lalebo mencoba memberikan suntikan. Farlan Lalebo melepaskan tendangan ke arah gawang, namun berhasil membentur pemain-pemain belakang dari Likot. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut untuk Crescendo FC di menit ke-28 di babak pertama ini. Ya, tendangan sudah dilakukan, umpan pendek saja kepada Farlan Lalebo mengarahkan ke barisan pertahanan. Berhasil dipatahkan. Nah, serangan balik saudara Melki Gani. Ya, kontrol bola yang kurang cermat dari Melki Gani tadi. Ya, Crescendo mencoba menguasai bola, mencoba membangun serangan. Iya, berhasil melewati satu pemain. Iya, kerjasama dengan nomor 11 dia. Oh, terjadi perebutan bola. Bukan pelanggaran. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Likot menguasai bola. Taufik Antula tadi mau memberikan bola sebenarnya kepada pemain sayap dari Likot, namun membentur kaki wasit. Bali Likot mencoba membongkar barisan, terperangkap offside. Melki Gani terperangkap offside. Ya, Crescendo menangkan bola. Rekipan Arbi kepada Dandi umpat terobosan kepada nomor punggung 9. Farlan Lalebo tidak menjangkau bola tadi, mencoba mengejar bola namun bola terlalu dekat ke kiper. Penjaga gawang dari Likot Zulfikar Mopangga. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Crescendo FC. Memainkan bola-bola di area tengah lapangan pertandingan, langsung ke depan, kontrol bola kurang cermat dari pemain 11. Kembali lagi dari Crescendo FC nomor punggung 15 menguasai bola Irfan Ruslan Buka. Ya, mencoba melewati pemain belakang tadi Resko Hamili, namun berhasil dicegat pemain belakang dari Likot Abdul Wahab Duka. Jadi tendangan back 1-0 skor sementara Likot di menit ke-30 di babak pertama ini. Tendangan back sudah dilakukan, diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Sana ada Melki Gani. Iya, nomor punggung 11 ini mengarah beralih tempat kerjasama dengan nomor 24 ada Muhammad Ridwan Puhi. Kembali lagi bola kepada Abidin Giasi. Melki Gani. Ya, kepada Taufan Antula pemain gelandang mengarahkan bola ke sisi kiri pertahanan dari Crescendo. Ya, umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki, mainkan bola tenang. Terjadi perebutan bola. Namun Crescendo FC kembali menguasai bola di nomor punggung 6 tadi, Farlan Lalebo. Masih pemain-pemain belakang dari Crescendo memainkan bola di area pertahanan. Arvin Lalebo kepada Faisal Biki. Kembali lagi kepada Rifan Arbi. Iya, nomor punggung 11 yang baru masuk ini dan Pakaya. Offside saudara-saudara. Ia mencoba tadi membongkar barisan pertahanan dari Likot FC. Kerjasama 3 pemain depan dari Crescendo terperangkap offside. Pergantian pemain saudara-saudara dari Likot FC. Nomor 8 masuk Abdul Wahab Yunus menggantikan nomor punggung 19 dari Likot. Iya, masuk ke nomor punggung 24 Muhammad Ridwan Puhi. Nomor 8 masuk Abdul Wahab Yunus. Keluar Muhammad Ridwan Puhi.
Satu pemain lagi, nomor punggung 16 Muhammad Fajar Puhi masuk. Ya, menggantikan nomor punggung 19. Ya, bola dikuasai dari Likot, masuk di area kotak penalti. Sana pemain baru-baru masuk mencoba mengatur serangan. Ada nomor punggung 18 di sana, Taufan Antula berikan kepada shooting. Nomor 16 yang baru masuk tadi memberikan shooting Muhammad Jafar Puhi, namun membentur bersama pemain belakang dari Crescendo FC. Bola diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Ya, masih dari Crescendo menguasai bola, memainkan bola tenang-tenang saja dia di area tengah lapangan pertandingan. Ya, mencoba melewati satu pemain, dua pemain dilewati lagi. Faisal Biki. Oh, membuat satu pemain, masih Biki, masih melewati masuk kotak penalti, memberikan umpan tarik, namun membentur kaki dari Abdul Wahab Duka, pemain belakang dari Likot, sehingga gagal lagi serangan dari Crescendo. Kembali pemain Likot membangun serangan, mengarahkan bola kepada Melki Gani berhasil menggapai bola. Ia masuk di kotak penalti, namun tadi sempat membentur, namun berhasil dikuasai lagi Melki. Masih Melki Gani, arahkan ke belakang dia kepada Abidin Giasi kepada nomor punggung 18 melakukan syuting langsung. Iya, suntikan dari Taufik Antula tadi belum berhasil membobol gawang. Masih bermain di area pertahanan dari Crescendo FC. Kehilangan bola lagi dari Crescendo. Cukup baik permainan dari Likot. Alwi berikan kepada Jafar Puhi. Kembali lagi, serangan lagi, namun terperangkap offside dari Melki Gani. Mencoba memberikan umpan terobosan tadi, tetapi pemain-pemain belakang memberikan perangkap yang sangat baik sehingga Melki Gani terperangkap offside. Asisten wasit 2 mengangkat bendera. Ya, umpan finish saja dia kepada Irfan Ruslan, turut membantu turun Riki Arbi berikan kepada Faisal Biki. Riki Arbi lagi, Faisal Biki lagi, masih Faisal Biki. Nah, lihat teman, kembali kepada Arbi. Iya, masih bermain di area garis pinggir lapangan, sisi ke area pertahanan dari Likot. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Likot FC. Lemparan ke dalam, berhasil dicegah pemain back kanan dari Crescendo. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kepada Melki Gani. Ia berhasil direbut oleh pemain Crescendo. Taufik Antula berikan kepada Melki Gani, umpan terobosan yang sangat baik, mencoba mengejar, namun terlalu deras Melki Gani. Kembali terjadi pergantian pemain yang ketiga untuk Likot FC. Ilham masuk. Menggantikan Riman Lonta. Ilham masuk. Kembali Crescendo menguasai bola dan Dipakaya, melihat-lihat dia kakaknya. Oh, dalam terjadi blocking tadi, bola mengarah ke belakang. Melki Gani
Umpan yang kurang cermat, saudara-saudara. Iya, ada nomor punggung 19 sana mencoba mengejar bola. Akan ke tengah lapangan pertandingan, lapangan pertahanan. Namun umpan yang kurang cermat dari Likot FC saat ini. Crescendo mencoba membangun serangan. Pelanggaran. Pelanggaran saudara-saudara. Syaril Kobisi dilanggar tadi oleh Alwi Rizky Hippi. Mencoba masuk areal kotak penalti. Terpaksa harus dipatahkan di luar dari garis kotak penalti karena dinilai sangat membahayakan ketika masuki areal kotak penalti. Tendangan bebas dari Crescendo. Ancang-ancang nomor punggung 11 sudah dilakukan. Umpan pindah saja. Masuk di kotak penalti. Mencoba melewati. Oh, saudara-saudara, terjadi pelanggaran di kotak penalti yang dilakukan nomor punggung 8 dari Likot, Abdul Wahab Yunus. Setelah melanggar pemain depan dari Crescendo, terjadi penalti diambil alih oleh Dandi Pakaya. Dandi Pakaya akan mengambil eksekutor penalti ini. Iya, kita saksikan sudah dilakukan. Oh, gol. Luar biasa, mengecoh gawang dari Likot. Menyamakan kedudukan 1-0, maksud kami 1-1, yang dicetak oleh Dandi Pakaya melalui kotak titik penalti.
kamu. Yang Pergantian pemain dari Crescendo, keluar 16 masuk 21. males kayak dia. Oh, boy ini ya boy SLR. Keluar 19 masuk 21. Yang kedua keluar 16 masuk 12. Tunggu. Tambahan waktu 1 menit. Yang paling mahal. Tapi yang bagus ini konsum pasti. Hukuman tersebut. Jadi sayang. Iya, baik pemirsa Crescendo FC, wasit telah meniup babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Kita akan kembali lagi di babak kedua.
Iya, baik pemirsa Kreasindo Production TV, kembali kami akan menyiarkan jalannya pertandingan di babak kedua ini antara Likot FC berhadapan dengan Kreasindo FC. Babak kedua baru saja dimulai setelah wasit Anwar Lahabu meniup peluit. Babak kedua dimulai. Saat ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Kreasindo FC. Masih memainkan dari kaki ke kaki. Sahrul Kobisi. Iya, pelanggaran saudara-saudara. Nomor punggung 12 dilanggar tadi, Abdul Anwar. Tendangan bebas akan dilakukan Rikin Van Arbi. Rikin Van Arbi langsung ke depan, namun berhasil dihalau pemain-pemain belakang dari Likot. Saat ini Likot mencoba membangun serangan balik, diarahkan langsung ke depan ke sisi kiri. Ya, masih nomor punggung 11 memberikan umpan lagi, mengarahkan bola ke sisi kanan saudara-saudara. Mencoba mengajar bola nomor punggung 12 yang baru masuk ini dari Likot. Dibayang-bayangi satu pemain bekerja sama dengan dia nomor punggung 22 yang baru masuk juga. Blok. Iya, tendangan gawang. Tendangan gawang. Umpan pendek saja dia pada Faisal Biki. Diberikan kepada Sahrul Kobisi. Sahrul Rikin Van Arbi. Sahrul lagi. Ricky Van Arbi mencoba mengejar, merebut bola tadi, namun kehilangan. Kembali Likot. Helgi Gani, bukan pelanggaran. Tendangan sudut. Abdul Anwar Tumulo tadi berhasil mengagalkan serangan dari Likot FC. Tendangan sudut diambil alih Melki Gani. Sudah diarahkan ke tengah ke barisan pertahanan. Sentra ke mulut bola. Oh, pelanggaran. Pelanggaran saudara-saudara. Ilham Ibrahim menabrak kiper dari Kreasindo Alparon. Tendangan back sudah dilakukan. PN saja kepada Arbi. Maksud kami kepada Kobisi. Kepada Arbi. Arbi langsung mengarahkan ke depan. Di sana ada nomor 12 Abdul Rahman Anwar mengajar bola tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Melki Gani mencoba berhasil membuang bola keluar. Ya, Melki Gani turun ke bawah membantu pertahanan. Lemparan ke dalam untuk Kreasindo sudah dilakukan. Di sana terjadi perebutan bola. Ada Arbi masih menguasai bola. Dia bayang-bayang nomor punggung 12. Bukan pelanggaran. Kehilangan bola lagi dari pemain Kreasindo. Kreasindo mencoba membangun serangan. Ya, Melki Gani balik naik ke depan, berhasil melewati satu pemain, masih bayang-bayangin lagi, melewati lagi pemain satu. Oh, namun terjadi pelanggaran. Melki Gani dilanggar oleh Faisal Biki. Iya, kartu kuning saudara-saudara. Melki Gani dilanggar salah satu pemain dari Kreasindo. Abdul Anwar Tumulo diberikan kartu kuning. Tendangan bebas Taufik Antula. Di kotak penalti ada 5 pemain dari Likot FC. Rino Antula berikan umpan ke depan. Namun berhasil ditepis oleh penjaga gawang. Ya, masih Likot.
mencoba membongkar bersama pertahanan, namun kehilangan bola. Crescendo kembali menguasai bola, langsung dioperkan ke depan. Di sana ada Resno Hamli mencoba melewati pemain, namun gagal. Kembali lagi Crescendo menguasai bola, diarahkan ke sisi kiri, diberikan kepada nomor punggung 14 Saril Kobisi, terperangkap offside dia. Ya, cuaca di sekitar lapangan 23 Januari ini diguyur hujan, namun pertandingan tetap dilanjutkan. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Likot. Ya, masih Abdul tadi shooting ke depan, crossing maksud kami. Melki Gani langsung melakukan shooting, terlalu mendekat ke kiper, lemah saja. Dengan mudah kiper dari Crescendo Alvaro menangkap bola dengan baik. Bola diarahkan kembali lagi ke sisi kanan. Terjadi perebutan bola di sana. Masih pemain-pemain dari Likot menguasai bola. Umpan Antula tadi memberikan umpan kepada punggung 12. Iya. Namun kontrol bola dari Ilham Ibrahim tadi kurang cermat. Saat ini bola dikuasai pemain-pemain dari Crescendo. Terjadi pelanggaran, ada tarikan. Sudah dilakukan, namun bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Crescendo. Umpan terobosan ke depan. Di sana ada nomor punggung 22 dan 23 berhasil menghalau serangan dari Crescendo FC. Nomor punggung 23 dari ban belakang Likot Abdul Wahab juga. Lemparan ke dalam lagi dari Likot FC. Crescendo kehilangan bola dia, umpan terobosan ke depan, namun terperangkap offside. Melki Gani terperangkap offside, saudara-saudara. Ya, di babak kedua ini permainan semakin menarik, saudara. Kedua kesebelasan menciptakan beberapa peluang-peluang tadi, namun belum berhasil menggandakan kedudukan. Ya, berada di lapangan tengah garis pertandingan. Crescendo FC menyerotkan bola ke depan. Di sana ada nomor punggung 14 mencoba masuk kotak penalti. Iya, kerjasama dengan nomor punggung 11. Masih nomor punggung 11 mengotak-atik dia. Dan dipakai tadi dari ke belakang, memberikan lepasan tendangan yang kurang akurat tadi. Bikin Van Arbi terlalu melebar, hanya menghasilkan tendangan gawang. Tendangan yang kurang terarah tadi, yang mencoba dilakukan tendangan spekulasi dari Rikin Van Arbi. Abdul Wahab juga. Umpan pendek langsung ke depan, arah tengah, namun jatuh di kaki dari Crescendo FC. Masih dari Crescendo mencoba menekan barisan pertahanan. Oh, namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Bola meninggalkan pada pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan dari Likot. Diberikan kepada Melki Gani nomor punggung 13 ini. Ya, masih terjadi perebutan bola, handsball. Handsball Muhammad Jafar Puhi. Arbi akan melakukan tendangan bebas dari tengah lapangan. Sudah dilakukan, langsung ke depan. Di sana ada nomor punggung 22 dari Crescendo Resko Hamili.
kembali Kreasindo. Iya, bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan Alwi Rizky Hipi. Kembali terjadi lemparan ke dalam. Ya, masih terjadi perebutan bola. Oh, pelanggaran. Terjadi perebutan bola tadi, ada sikukan dari pemain Kreasindo FC. Bola diarahkan kepada Emil Gigani. Emil Gigani crossing ke tengah barisan pertahanan. Oh, komunikasi yang kurang baik tadi dari pemain belakang dari Kreasindo, diarahkan ke depan. Terlalu mengarah ke kiper dari Kreasindo. Ya, masih melihat siapa yang akan dituju dari kiper Arflaron. Sudah diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Di sana bola jatuh kepada Kreasindo FC. Kembali lagi terpeletan bola di sana di tengah lapangan pertandingan. Masih ada pemain Ipet menguasai bola. Diarahkan ke sisi kanan. Mencoba memberikan umpan terobosan. Langsung crossing. Ada sana ada nomor punggung 13. Melki Gani. Melki Gani masih mengotak-atik dia. Iya, masuk kotak penalti. Apa yang terjadi? Oh, bukan pelanggaran. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Kembali bola dikuasai oleh pemain dari Likot FC. Sana ada nomor punggung 22. Berikan crossing. Areal pertahanan dari Kreasindo, namun gagal lagi. Diberikan lagi nomor punggung 14. Di sana ada nomor punggung 6. Berikan Arbi. Memberikan umpan kepada Resko. Namun berhasil dicegat oleh Abdul Wahab Duka, pemain belakang dari Likot FC. Melahirkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk Kreasindo FC. Arbi. Iya, Syaril berikan kepada Arbi tadi. Arbi memberikan umpan ke depan kepada Resko, namun terlalu deras. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan back lagi dari Likot FC. Abdul Wahab Duka mengarahkan bola ke tengah lapangan pertandingan. Di sana ada nomor punggung 12 Ilham Ibrahim. Langsung crossing, ada Melki Gani. Melki Gani masih memberikan tendangan. Gol! Suntikan kaki kiri dari Melki Gani. Tidak diantisipasi dengan baik dari kiper Kreasindo di menit ke-58. Babak kedua ini merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Likot FC. Di menit ke-58 suntikan kaki kiri dari Melki Gani tadi sangat keras sehingga sulit diantisipasi kiper dari Kreasindo FC jaga Alvaron Ano. Merubah kedudukan menjadi 2-1. Kembali Kreasindo FC mencoba membangun serangan melalui nomor punggung 14. Di sana ada Syaril Kombisi mencoba melewati satu pemain. Berhasil dia masuk di kotak penalti. Oh, namun umpan dari Syaril Kombisi tidak dikontrol dengan baik oleh pemain depan dari Kreasindo FC, Reski Hamili, sehingga melahirkan tendangan gawang lagi untuk Likot FC. Diarahkan kepada Melki Gani lagi. Masih Melki Gani kerjasama dengan dia nomor punggung 22 Alwi. Melki Gani umpan terobosan kepada nomor punggung 12 Ilham Ibrahim. Mereka ke tengah. Iya, pelanggaran.
Pelanggaran dari pemain sayap kiri dari Likot FC nomor punggung 11 kepada pemain belakang dari Kreasindo. Tendangan back. Ya, sudah dilakukan. Pendek saja kepada Arbi. Arbi kepada Sahrul. Sahrul kerjasama dengan dia Sahril lagi. Sahril arahkan ke tengah. Ada nomor punggung 9 di sana. Varian. Kembali lagi bola kepada Sahrul. Pada Arbi lagi, namun kurang cermat. Kembali Kreasindo menguasai bola dari kaki Irfan. Ditarik ke belakang. Mengarahkan bola ke sisi kanan. Terjadi perebutan bola saudara-saudara. Bukan pelanggaran. Masih pemain-pemain dari Kreasindo mengatur serangan. Pada Arbi diarahkan kepada nomor punggung 2 Sahrul Kobisi. Sahrul Kobisi mengajar bola, diarahkan kepada nomor punggung 14 Sahril. Sahril kerjasama dengan nomor punggung 6 Arbi. Masih Arbi diberikan kepada Sahrul lagi. Sahrul Kobisi melakukan crossing ke depan, namun terlalu mendekat ke kiper. Crossing yang kurang akurat tadi. Bola diarahkan kepada Melki Gani. Kontrol yang baik Melki Gani. Masih Melki Gani. Melki Gani coba masuk di area pertahanan dari Kreasindo FC. Kembali ke belakang. Kembali ke Melki Gani lagi. Masih Melki Gani mencoba melewati satu pemain, namun gagal dia melewati satu pemain belakang dari Kreasindo FC. Iya, di sana ada Faisal. Maksud kami Agung Kumianto. Pelanggaran. Mengangkat kakian terlalu tinggi. Iya. Pelanggaran tadi. Agung Kumianto mengarahkan bola ke sisi kanan saudara-saudara. Bek kanan dari Kreasindo masih membawa bola. Berlihat teman-teman siapa yang akan dituju. Langsung crossing ke tengah, namun kurang akurat. Kembali bola dikuasai dari Kreasindo. Ya, pelanggaran. Kontrol bola yang sangat baik dari Dandi Pakaya. Pemain tengah dari Kreasindo terpaksa harus dilanggar. Mencoba masuki kotak penalti. Pelanggaran di luar garis kotak penalti. Ini merupakan peluang dari Kreasindo FC untuk menyamakan kedudukan. Kita akan saksikan siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini. Di sana ada dua pemain, nomor punggung 9 dengan nomor punggung 24 sudah dilakukan. Ya. Tendangan bebas yang kurang akurat tadi yang dilakukan oleh Farlan. Ya, pergantian pemain dari Kreasindo FC. Masuk nomor punggung 7 Muzakir Huri. Keluar Sahril Kobisi. Iya, juga terjadi pergantian pemain untuk kiper dari Kreasindo. Keluar Alvaron. Dan masukkan Chandra Tue. Terjadi pergantian penjaga gawang dari Kreasindo. Iya, bola masih dimainkan di areal pertahanan dari Likot FC di sayap kiri. Di bagian kiri, arah kiri, bola diarahkan masih ada kiri ke tengah dia. Di sana ada nomor 18 umpan crossing, ada Melki Gani, namun kiper berhasil menjemput bola dengan baik. Likot. Iya, bukan. Iya, pelanggaran saudara-saudara. Benturan
dari nomor punggung 2 ini Sarul Kobisi dengan pemain tengah dari Likot FC. Pelanggaran. Ya, sudah dilakukan umpan pendek. Umpan pendek dia kepada Muhammad Zafar Puhi. Dibayang-bangi dua pemain dari Crescendo FC. Berhasil direbut dari pemain Crescendo. Iya, kembali pemain Crescendo mencoba masuk di area kotak penalti. Nah, terjadi dorongan di sana, pelanggaran. Tendangan bebas dari Crescendo pada Kobisi tadi, namun kembali putus serangan dari Crescendo. Kembali serangan balik dari Likot FC. Namun kecepatan pemain belakang dari Crescendo berhasil menutup pergerakan dari pemain-pemain depan dari Likot FC, sehingga gagal lagi serangan dibangun oleh anak-anak dari Likot. Saat ini serangan kembali dilancarkan oleh pemain-pemain dari Crescendo FC. Pemain yang baru masuk nomor punggung 7 mencoba masuk di kotak penalti, diarahkan di kotak bisa kerjasama dengan dia nomor punggung 7, namun kembali gagal lagi. Kembali boleh dikuasai oleh Abdul Wahab Duka, pemain belakang dari Likot FC. Dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. Sudah dilakukan penalti dia. Oh, namun lemparan yang kurang cermat. Melki Gani memberikan umpan crossing ke depan. Di sana ada satu pemain dari Crescendo mencoba mengejar bola, namun berhasil dipatahkan pemain belakang dari Crescendo FC. Namun bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Likot. Diarahkan ke depan dia. Di sana mencoba menghalau nomor punggung 17 Agung Kumianto. Bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola di sana. Tenang-tenang saja dia. Langsung berikan umpan crossing ke depan. Di sana ada Melki Gani mencoba merebut bola. Berhasil dia kontrol yang sangat baik maupun ke tengah. Namun sundulan yang kurang cermat dari pemain-pemain depan dari Likot FC. Di sana ada Taufik Antula. Kemudian sundulan dari Ilham Ibrahim tadi kurang cermat. Hanya melarikan tendangan gawang saja sudah dilakukan. Masih di area pertahanan dari Crescendo FC. Bermain-main di area pertahanan di sisi kanan. Ya, masih pelan-pelan dia dari kaki ke kaki, umpan-umpan pendek. Iya, kerjasama yang baik pemain-pemain sayap dari Crescendo ini. Bola dialahkan ke tengah lapangan pertandingan, terjadi pelanggaran. Ya, Irfan Ruslan buka dilanggar tadi. Bola sudah digelirkan, umpan pendek saja dia kepada Ruslan lagi. Kontrol yang baik. Ya, satu pemain kidal ini. Ya, umpan nomor punggung 6 tadi terlalu lemah. Arbi, masih Arbi mencoba berhasil melewati satu pemain. Di sana ada nomor punggung 21. Dibayang-bayangi dua pemain dari Likot, bola dilakukan ke belakang, namun berhasil direbut dari pemain Likot. Terjadi pelanggaran. Abdul Anwar Tumulo melakukan pelanggaran salah satu pemain dari Likot FC di bagian tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas sudah dilakukan, diarahkan ke depan, namun berhasil dibendung pemain belakang dari Crescendo FC. Umpan ke depan. Oh, pelanggaran. Ya, kartu kuning. Kartu kuning diberikan kepada pemain dari Likot FC, pemain belakang Muhammad Jafar Puhi, setelah melanggar pemain depan dari Crescendo FC Resko Hamili.
Iya, masih mendapatkan satu penanganan dari sesama pemain. Tendangan bebas, ini satu peluang meskipun memang dari dengan jarak yang jauh. Farlan sudah melakukan diberikan kepada kontrol bola yang kurang baik, namun ada di bawah nomor 7. Di sana ada nomor 7 saudara-saudara. Pelanggaran saudara-saudara. Tackling dari pemain belakang Likot FC. Pemain belakang Likot FC melanggar pemain yang baru masuk bernomor punggung 7 dari Crescendo FC, Muzakir Huri. Meski memiliki tubuh yang mungil ini, berhasil melakukan tipuan tadi dan diganjal salah satu pemain belakang dari Likot, menghadiahi tendangan penalti yang akan dilakukan nomor punggung 11 dan Dipakaya. Iya, dengan tendangan kidal, namun terlalu pelan saudara-saudara. Peluang yang sangat baik, seharusnya diciptakan gol sekaligus menyamakan kedudukan, tetapi tendangan kiri dari Dandi Pakaian terlalu lemah dan dibaca dengan baik kiper dari Likot FC sehingga belum berhasil menyamakan kedudukan. Masih skor 2-1 untuk Likot FC. Kembali Kreasindo menguasai bola. Satu peluang yang sangat cantik sebenarnya melalui titik penalti, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Saat ini kembali Kreasindo membangun serangan. Ya, dibuang saja keluar. Iya, sudah kembali serangan dibangun oleh anak-anak dari Crescendo FC. Kembali nomor punggung 7 yang ini masuk berikan umpan kepada nomor punggung 9. Iya, terjadi lagi pelanggaran. Ini merupakan peluang yang kedua di babak kedua ini melalui titik penalti. Nomor punggung 15 diberikan kartu kuning Abdul Japar Hauma setelah melanggar nomor punggung 9 tadi dari Crescendo FC, Farlan Lalebo. Kembali kita akan menyaksikan apakah ini akan membuahkan hasil yang baik. Tendangan penalti yang kedua di babak kedua ini kembali diambil alih kali ini diambil alih oleh Farlan Lalebo. Apakah akan berhasil? Kita saksikan, sudah dilakukan. Namun berhasil. Gol saudara-saudara. Berhasil menyamakan kedudukan
2 sama. Gol dari nomor punggung 9 Farlan Lalebo di menit ke-75 berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Di menit ke-75 ini di babak kedua. Ya, Farlan Lalebo berhasil mengecoh kiper dari Likot FC yang dijaga Zulfikar Mopangga, mengarahkan bola bagian sudut atas sebelah kiri dari kiper Zulfikar Mopangga sehingga sulit dijangkau. Kembali bola digulirkan. Likot FC bermainkan bola dari kaki ke kaki, arahkan ke sayap kiri dari Likot FC kerjasama dengan nomor punggung 12, namun kehilangan bola. Umpan yang kurang baik tadi. Kembali Kreasindo membangun serangan oleh nomor punggung 9. Di sana ada nomor punggung 7 juga, berikan suntikan. Oh, tendangan spekulan dari nomor punggung 9 striker dari Kreasindo FC tadi, Farlan, belum berhasil membobol gawang. Saat ini Melki Gani mencoba mengejar bola, diarahkan ke depan kepada Melki Gani. Melki Gani mencoba mengejar bola namun terlalu deras, saudara-saudara, tidak berhasil mengejar. Terjadi pergantian pemain dari Likot FC. Nomor punggung 14 masuk, nomor punggung 5, nomor punggung 42 sekali pemain masuk, nomor punggung 14 masuk. Ya, bola kembali digulirkan. Penguasaan bola dari Likot FC. Iya, masih nomor punggung 8 diarahkan kepada Melki Gani lagi. Umpan terobosan kepada nomor punggung 12, saudara-saudara, Ilham Ibrahim. Ilham Ibrahim dibayang-bayangi saat pemain belakang dari Kreasindo FC. Kontrol bola yang kurang baik, menghasilkan tendangan gawang. Iya, terjadi pergantian pemain tadi Likot FC. Pemasukan Aldion Agus Talib, pemain belakang, dan nomor punggung 8 Abdul Wahab Yunus. Iya, kontrol bola yang sangat baik dari Dandi Pakaya. Iya, Kreasindo membangun serangan kepada nomor punggung 2 Sarul Kobasi. Sarul Kobasi kerjasama dengan nomor punggung 7, berbadan bungil ini masih mancang-mancang, dia kembali lagi pada Arif. Oh, namun umpan tadi yang kurang cermat tadi dari Dandi Pakaya. Saat ini Likot Likot FC usai bola umpan terobosan, offside. Offside, terperangkap offside Ilham Ibrahim. Umpan terobosan tadi dari Melki Gani kepada Ilham Ibrahim, terperangkap offside. Iya, pelan saja dia. Bola digulirkan kepada nomor punggung 6 Arbi. Iya, masih otak-atik dia. Cukup baik nomor pemain satu ini. Abdul Anwar tadi saat ya, kembali bola penguasaan dari pemain-pemain Likot. Ya, coba umpan terobosan ke depan terlalu deras. Umpan terobosan pemain tengah dari Likot tadi bernomor punggung 11 diarahkan kepada Melki Gani berpunggung 13. Ini sulit dijangkau karena bola terlalu deras. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang, dan salah satu pemain belakang
Bek kiri dari Crescendo FC tergeletak di lapangan di areal pertahanan. Sementara mendapatkan penanganan dari tim medis. Iya, Sarul Kobasi. Masuk kami Sarul Kobisi. Sahril Kobisi tergeletak dari lapangan tadi. Ya, di menit ke-80 di babak kedua ini skor masih imbang 2-2. Kembali bola dikeluarkan, masih bermain di area pertahanan dari Crescendo FC. Bola berada di Agung Pumianto. Diarahkan dia kepada Pak Dani Pakaya. Ke depan dia berhasil dihalau pemain-pemain belakang dari Likot FC. Masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Melki Gani ke belakang lagi kepada Taufik Dantula, kepada Melki lagi. Melki melakukan umpan crossing ke tengah barisan pertahanan, namun berhasil cegat pemain belakang. Arbi lagi. Dar masuk kami dan di Pakaya. Iya, masih pemain-pemain dari Crescendo menguasai bola kepada Dandi Pakaya. Dandi Pakaya masih melewati dua pemain lagi kepada nomor punggung 7 yang baru masuk ini, Pertubun Mungil, yang tadi menghasilkan satu tendangan penalti nomor punggung 7 Muzakir Huri. Pemain yang sangat lincah ini dengan ukuran badan yang cukup pendek ini, namun memiliki kecepatan yang sangat baik. Ya, lemparan ke dalam. Ya, terjadi kesalahan lemparan ke dalam yang dilakukan dan di Pakaya. Asisten wasit satu yang merupakan perempuan ini, merupakan putri, mengangkat bola, mengangkat bendera maksud kami, Vika Almira Amir. Asisten satu wasit berasal dari Kabupaten Gorontalo, membatalkan lemparan ke dalam tadi. Bola kembali digulirkan, bukan pelanggaran. Masih Likot menguasai bola. Taufik Antula, masih Taufik Antula melihat pemalakan siapa akan dituju. Masih Antula. Dua pemain dibayang oleh pemain dari Crescendo. Iya, Melgigan tadi mencoba melewati dua pemain namun gagal. Saat ini kembali bola direbut dari pemain-pemain Likot. Bola diarahkan ke sisi kiri pertahanan dari Likot. Di sana ada Abidin Giasi mengarahkan bola ke depan, namun berhasil dicegah oleh pemain belakang dari Crescendo FC, Saiful Amuko. Lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Likot FC. Masih lancang-lancang sudah dilakukan. Iya, sama terjadi perebutan bola. Masih melihat-lihat teman, langsung dilakukan cross ke depan, namun membentur salah satu kaki pemain belakang dari Crescendo. Tendangan sudut kembali diciptakan pemain-pemain Likot FC. Ya, sudah dilakukan, pendek saja dia. Langsung crossing ke depan. Namun umpan dari Taufik Antula tadi kurang cermat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, terjadi tendangan maksud kami tendangan gawang. Tendangan gawang untuk Crescendo FC. Ya, permainan di menit-menit akhir ini kedua tim terus memberikan tekanan, mencoba membongkar barisan pertahanan untuk mengadakan kedudukan. Skor saat ini masih 2-2 di menit ke-84. Saat ini Crescendo menguasai bola, membangun serangan. Kembali kali nomor punggung 7 lagi, Muzakir, masih Muzakir. Muzakir berhasil digagalkan.
mencoba tadi masuk di areal kotak penalti. Lemparan ke dalam dan Pakaya. Maksud kami Sarul Kobisi kepada Dandi Pakaya. Dandi Pakaya, Kobisi lagi, Dandi Pakaya lagi. Mengarahkan, masih otak-atik dia. Masih Kobisi. Oh, namun kehilangan bola dia, terlalu lama. Umpan terobosan. Di sana ada satu pemain, namun kecepatan pemain belakang. Kembali lagi Likot mencoba membangun serangan, gagal lagi. Kembali bola dikuasai pemain dari Crescendo. Kembali gagal lagi serangan. Terlalu lama umpan yang diberikan oleh pemain-pemain dari Likot. Saat ini bola kembali dikuasai dari pemain-pemain dari Crescendo. Nomor punggung 7 Muzakir Khuri. Muzakir Khuri diberikan kepada nomor punggung 22 Zerko. Resko masuk kami Resko. Masih Resko dibayang-bayangi satu pemain belakang. Kembali Muzakir. Arbi lagi. Masih Arbi. Maksudnya kepada nomor punggung 7. Namun hilang ya. Saat ini kembali serangan kepada nomor punggung 9. Gol saudara-saudara. Skill yang baik dari Crescendo FC. Farlan Lalebo berhasil manfaatkan umpan dari Farlan tadi. Maksud kami dari Arbi tadi. Farlan Lalebo memanfaatkan umpan yang cukup baik di menit 86. Berhasil menggandakan kedudukan menjadi 3-2 untuk Crescendo FC di menit-menit akhir babak kedua ini. Merubah kedudukan 3-2 untuk Crescendo FC. Untuk total skor Crescendo berubah menjadi 3. Total skor Ya, kembali Likot Tindo 3. mencoba memberikan tadi umpan crossing, namun jatuh di kaki dari Crescendo. Saat ini Crescendo lagi mencoba lagi serangan. Arbi diberikan kepada Muzakir dibayang-bayangi dua pemain tadi. Tendangan penjuru. Iya, Muzakir ini beberapa kali merepotkan barisan pertahanan dari Likot FC. Meski memiliki badan yang mungil ini, tetapi kelincahannya merepotkan barisan pertahanan dari Likot FC. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Rikin Van Arbi. Langsung ke barisan pertahanan. Di sana sundulan dari Resko Hamili tidak akurat. Kembali bola dikuasai pemain-pemain dari Likot. Mengarahkan bola ke sisi tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Abdul Wahab Yunus. Diarahkan kepada Taufik Antula. Iya, umpan terobosan kepada nomor punggung 11. Berhasil dia mengejar bola. Bahkan ketarik ke tengah. Namun bola terlalu mendekat ke kiper. Kembali bola dikuasai pemain-pemain dari Crescendo FC. Arbi masih melihat-lihat rekan. Ya, kepada Dandi. Berikan kepada nomor punggung 15 Irfan. Dandi lagi, Irfan lagi. Farlan. Iya, bermain tenang-tenang. Gerakan lagi kepada Farlan. Pelanggaran ataupun handsball. Bola diarahkan ke belakang. Ke kiper saudara-saudara. Masih bermain-main di daerah pertahanan Abdul Anwar. Kepada Agung. Dandi. Langsung terus ke depan. Di sana ada Muzakir saudara-saudara. Muzakir belum mengilin umpan ke depan. Namun terlalu mendekat.
ke gawang saudara-saudara. Kembali pemain-pemain dari Likot menguasai bola, mencoba mengatur serangan. Langsung crossing terlalu pendek saudara, berhasil diblok pemain dari Kreasindo dan di tadi kepada Melki Gani, namun berhasil dicegat oleh Rekin Van Arbi. Bola mengira ke lapangan pertandingan, tendangan sudut untuk Likot FC di menit-menit akhir di babak kedua ini. Umpan pendek saja dia kepada Taufik Parlan, crossing ke depan, namun umpan crossing dari Farlan tadi kurang akurat ke arah kiper. Dengan mudah kiper pemain pengganti dari Kreasindo FC, Chandra Tue, berhasil menguasai bola dengan baik saudara-saudara. Saat ini bola Kreasindo dikuasai. Umpan pendek dia, namun berhasil direbut kembali lagi dari Melki Gani. Mencoba kotak penalti. Melki Gani. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pelanggaran. Melki Gani berhasil tadi melewati satu pemain, kemudian berhadapan lagi dengan satu pemain belakang dari Kreasindo dan langsung dicegat dan menjatuhkan badan. Terjadi penalti saudara-saudara. Penalti Syarul Kobisi tadi menghalau Melki Gani sehingga wasit memberikan hadiah penalti. Hadiah penalti akan diambil alih oleh Abdul Jafar Hauma sebagai eksekutor penalti. Kita saksikan apakah berhasil menyamakan kedudukan di menit akhir ini. Sudah dilakukan. Wow, berhasil membobol gawang dari Kreasindo FC, merubah kedudukan 3-3 di menit-menit akhir, menit ke-92 di babak kedua ini. Tambahan waktu diberikan 1 menit untuk babak kedua ini. Ya, skor 3-3 saudara-saudara. Abdul Jafar Hauma berhasil membobol kiper dari Kreasindo dengan mengecoh menempatkan bola di sisi kiri sehingga menyamakan kedudukan menjadi 3-3 di menit ke-92, menit-menit akhir di babak kedua ini. Ya, sementara itu satu pemain belakang dari Kreasindo FC alami kram-kram di bagian kaki, tergeletak namun sudah kembali lagi. Pemain tengah Rekin Van Arbi mendapatkan tadi kram-kram, namun sudah kembali di permainan. Ya, bola berada di garis tengah lapangan, titik kick off. Kembali digulirkan. Ya, wasit meniup peluit kedua berakhir dengan skor 3-3. Wasit Anwar Lahabu asal Kabupaten Bonepolango meniup peluit terakhir pertanda babak kedua berakhir dengan skor 3-3 untuk Likot FC, Kreasindo FC masing-masing meraih poin 1 di pertandingan ke-59 ini. Ya, baik saudara, dengan demikian secara langsung dari lapangan 23 Januari Telaga Kabupaten Gorontalo kami akhiri sampai di sini. Kerabat kerja yang bertugas terima kasih, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di pertandingan esok hari dengan tim-tim yang cukup tangguh juga. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya di esok hari.